Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video saya. Rekaman ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah grafika komputer. Dalam video ini saya akan membuat objek dua dimensi yang berbentuk gedung Rektorat UNESA yang menggunakan aplikasi Visual Studio dan fungsi GLUT. Di sini saya akan memulai proyeknya dari awal. Kemudian saya tambahkan untuk mainnya. Di sini saya menyalin dari project saya yang sebelumnya. Di sini ada intent main, ini GLUT in GLUT ini display mode. Saya memakai GLUT single, GLUT RGB, kemudian GLUT init window size. Saya memakai ukuran 500 untuk jendelanya ukuran 500. Kemudian window position di 100. Kemudian ini GLUT create window. Ini untuk nama jendelanya dengan nama 2D, dua dimensi. GLUT ortonya untuk ukuran sumbunya dengan sepertinya ini kiri ya. Ini kiri 200, minus 200, kanan 200, bawah minus 200, atas 200. Kemudian saya akan menggunakan saya menggunakan warna, palet warna ini RGB ya. Ini saya ini saya ambil dengan 0, 0, 0,7, 0,8 dan 1. Kemudian ini untuk display fungsinya dengan nama display. Nanti saya akan menggunakan uh, untuk menampilkannya dengan nama display. Kemudian saya tambahkan fungsi objek yang berbentuk segi empat, dan ini untuk koordinat yang membentuk segi empat. Ini adalah fungsinya. Ini dengan koordinat yang pertama negatif 50 dan 0, dan y-nya 0. Yang kedua negatif 50 dan y-nya negatif 50. Yang titik ketiga 50 dengan y-nya negatif 50. Kemudian yang titik keempat dengan x-nya 50 dan y-nya 50. Ini titik keempat. Kemudian saya akan menambahkan fungsi dengan bangun segitiga. Kemudian berikut adalah koordinat-koordinat yang sudah saya tentukan untuk membentukkan segitiga sama kaki agar membentuk segitiga yang rapi untuk membangun objek segitiga pada gedung rektorat tersebut. Kemudian saya akan lanjutkan void display untuk menampilkan objek dua dimensi. Kemudian pada display ini saya akan menentukan warna untuk objek segi empat ini. Saya akan menggunakan GL color 3F. Kemudian saya akan menentukan warna tersebut dengan warna putih sedikit keabu-abuan. Oke, di sini sudah terlihat ini warna biru muda. Untuk saya mengambil biru muda ini untuk menjadikan sebagai langit pada gedung rektorat, dan ini bangun utamanya sedang berada di tengah-tengah sebuah jendela. Ini nanti akan jadi patokan untuk posisi-posisi
posisi-posisi objek-objek lainnya dan ukuran-ukuran objek-objek lainnya. Oke, saya akan lanjutkan codingan selanjutnya untuk membuat objek dua dimensi. Saya menggunakan ini untuk meriset fungsi-fungsi yang sudah saya gunakan pada display sebelumnya, atau bisa dibilang singkatnya adalah GLBoost Matrix ini dan GLBoost Pop Matrix ini saya gunakan untuk mengelompokkan supaya objek tidak berkaitan satu sama lain, agar dari tiap kelompok agar kembali ke ke pusat objek objek utama yang sudah saya tampilkan tadi. Dan berikut adalah angka-angka koordinat dan angka-angka untuk menunjukkan skala ukuran objek dan angka-angka untuk menunjukkan proporsi warna pada objek untuk membangun membangun lapangan di depan gedung rektorat. Ini saya tengahkan. Saya coba. Untuk lapangan tersebut sudah tampil dengan hijau, sedikit kekuningan karena saya untuk lebih realistis saja ya. Kemudian lanjut. Berikut saya akan menambahkan di sini saya sudah menambahkan codingan tersebut. Saya menggunakan GL Translate F dengan X-nya 100 dengan Y-nya 15 dan menggunakan palet warna. Saya menggunakan palet warna putih dengan GL Scale 1 dan Y-nya 1.3. Kemudian ini saya akan menggunakan segi 4. Ini menunjukkan untuk gedung sayap kanan dan yang bawah saya menggunakan translate dengan minus 200 karena ini sekelompok, jadi saya perlu menggeserkan ke kiri dengan negatif 200. Bisa saya coba. Tersebut tertampil dua objek sayap ya, dua sayap gedung sayap kanan dan kiri. Untuk objek selanjutnya saya sudah menambahkan titik-titik koordinat dengan translate X-nya. Saya tidak mengubah ke kanan atau ke kiri, saya hanya mengubah lokasi ke atas karena GL scale-nya saya 0. Saya menggunakan 0 dengan X-nya 0.7 dan tingginya saya menggunakan 3 dan warnanya saya akan menggunakan putih. Kemudian saya lihat untuk gedung rektorat yang tower rektorat sudah berhasil terwujud. Kemudian saya lanjut dengan cek berikutnya. Di sini saya menambahkan objek selanjutnya yaitu eh, seperti seperti lobby yang memanjang pada kaki kaki tower rektorat. Eh, saya akan tampilkan. Di sini terlihat seperti abu-abu, ya persegi panjang abu-abu di sini. Oke.
tampilan berhasil, kita lanjut ke objek berikutnya. Saya akan membuat objek berikutnya. Untuk objek berikutnya saya membuat kaca biru yang berada di atas sayap kanan dan sayap kiri. Jadi saya akan menggunakan translate dengan posisi X 100 dan Y-nya 15 karena berada di atas sayap kanan dan sayap kiri. Untuk awalan ini saya menggambarkan eh, kaca biru pada sayap kanan. Kemudian yang bawahnya saya menggeser bangun saya menggeser objek tersebut ke kiri agar eh, agar bangun agar bangun pada sayap kiri terdapat kaca biru yang sama. Saya tampilkan. Untuk kaca biru sudah tertampilkan dengan rapi. Oke, untuk objek selanjutnya saya membuat genteng pada tower rektorat yang atas. Di sini saya menggunakan objek objek dua dimensi dengan bangun segitiga. Kemudian saya hanya mengubah posisi pada bangun segitiga yang awal. Sini saya dengan translate F dengan posisi Y-nya 123 ke atas. Kemudian saya menggunakan GL Color 3F dengan warna merah marun kecoklatan dengan angka 06, 01, dan 01. Kemudian saya menggunakan segitiga untuk menampilkan fungsi pada objek dua dimensi segitiga. Saya akan tampilkan. Dan berikut adalah hasil dari posisi yang saya rubah dan warna yang saya rubah, yang saya tentukan untuk membuat objek dua dimensi pada benteng tower rektorat di atas ini dengan angka tadi ya. Kemudian saya akan melanjutkan objek selanjutnya. Benteng benteng putih pada bangun sayap kiri. Saya merubah translate F dengan minus 99 dan Y-nya 21 dan X-nya 0. Kemudian saya merubah GL scale-nya dengan 1.6 dan Y-nya 0.2. Kemudian saya menggunakan warna yang warna putih dengan sedikit keabu-abuan dengan angka 09, 09 dan 09. Dan saya akan tampilkan. Dan berikut adalah jika penonton lihat di sini ada sedikit bangun segitiga pada rektorat pada bangun gedung rektorat sayap kiri. Namun pada sayap kanan tidak memiliki benteng yang memiliki segitiga. Jadi saya tidak menambahkan juga pada sayap kanan. Kemudian saya lanjutkan dengan objek selanjutnya. Pada objek selanjutnya saya membuat kaca biru tengah pada sayap kanan dan pada sayap kiri juga. Kemudian saya akan coba perlihatkan. Dan berikut adalah hasil dari objek kaca biru tengah pada sayap kanan dan juga pada sayap kiri. Untuk objek berikutnya saya membuat objek dua dimensi dengan cat merah di kaki tower. Jika kalian perhatikan pada gedung rektorat sudah tersebut ada cat merah, cat merah yang berada di kaki tower gedung rektorat. Kemudian saya tampilkan hasilnya.
Dan berikut adalah hasil dari cat merah pada kaki gedung rektorat. Di sini terlihat kotak biasa karena saya sedikit mengakali. Nanti saya akan tumpuk dengan kaca biru 3 baris di tengah sini. Di sini ini hanya dasarannya saja, jadi saya mengakali agar tidak terlalu ribet. Pada objek selanjutnya saya membuat sebuah pintu masuk yang kalau didesainkan akan terlihat sedikit lebih gelap. Jadi saya menemukan color dengan angka 07, 07 dan 07. Kemudian saya rubah scale F-nya dengan angka X-nya 02, kemudian Y-nya 04. Kemudian saya rubah juga dengan posisinya GL Translate F dengan menurunkan posisi Y-nya dengan minus 30. Kemudian saya akan tampilkan. Dan berikut adalah hasil dari eh, codingan objek yang sudah saya buat, yaitu sebuah pintu masuk yang sedikit gelap dari objek ini ya, dan objek ini juga. Saya tutup. Pada objek selanjutnya saya membuat eh, di sini sudah terlihat kaca tower tengah dan kaca tower kanan dan kaca tower kiri. Ini yang sudah saya sebutkan tadi pada cat tembok merah. Ini saya tumpuk dengan ini. Kemudian saya tampilkan. Dan berikut adalah hasil tampilan dari codingan saya untuk tiga kaca tersebut ya. Dan ini sudah terlihat objek cat merah tadi tertumpuk dengan jadi terlihat seperti menggaris ya. Untuk objek berikutnya saya membuat cat merah pada sayap kanan. Jika kalian perhatikan pada gedung Rektorat UNESA tersebut pada saya bangun pada bangunan gedung sayap kanan tersebut ada sebuah cat merah yang berada bawah di bawah kaca atau di pintu masuk terhadap pada sayap kanan. Di sini saya mendapatkan dengan kolor merah dan kemudian saya menipiskan atau mendatarkan sumbu Y-nya. Jadi saya mendapat di angka 0,25 agar lebih presisi. Kemudian saya ubah juga posisinya dengan saya mendapat ke kanan 100 dan kemudian ke bawah minus 150. Kemudian saya tampilkan di sini. Bisa dilihat hasil dari codingan objek yang tadi. Di sini terdapat eh, cat. Bisa dibilang gampangnya adalah ini adalah cat merah pada bangunan sayap kanan. Untuk objek berikutnya saya menambahkan cukup banyak ya, karena ini saya kelompokkan dan kelompokkan menjadi menjadi satu bagian dari saya membuat 4 objek menjadi satu bagian kelompok. Di sini saya membuat panggung panjang depan lapangan. Kemudian saya tampilkan keempat bangun tersebut. Untuk keempat bangun tersebut adalah ini. Saya akan tunjukkan ini yang abu-abu sampai sini adalah bangun yang pertama. Kemudian saya geser.
Untuk yang panjang ini adalah yang pertama, panggung panjang depan lapangan. Kemudian yang coklat ini adalah gabungan. Ini hanya saya tumpuk. Yang coklat ini adalah ini tangga panggung. Ibaratkan ini tangga. Kemudian dinding tulisan UNESA adalah dinding abu-abu yang di balik kotak, di balik objek kuning tersebut. Kemudian ini tulisan UNESA. Jadi dianggaplah ini adalah tulisan UNESA yang berada di panggung tersebut. Dan ini adalah keempat temannya yang sudah saya codingkan. Kemudian saya akan menambahkan yang terakhir adalah logo UNESA yang berada di atas tower gedung rektorat. Dan berikut adalah objek terakhir, yaitu logo UNESA yang berada di atas tower rektorat. Saya akan tampilkan hasil akhirnya. Oke. Dan berikut adalah hasil akhir dari codingan hasil dari objek yang membentuk gedung rektorat UNESA. Nah, bisa dilihat dari awal sampai akhir, dan inilah jadinya gedung yang saya buat.